Ya, Anda kembali bersama kami di Opini Publik. Kita udah segmen terakhir nih, Pak Agus. Kalau tadi Pak Tulus mengatakan bahwa dari sekian ratus gitu kan, nggak sampai 700 banyak bis yang mangkrak. Ini kan kita harapan baru dengan pengelola yang baru PT Transjakarta. Ini harapannya apakah sudah terlihat terkait perawatan bis-bis yang mangkrak ini dapat dipergunakan kembali atau memang sudah? Kalau mangkrak udah nggak bisa dipakai, sudah jadi bangkai yang mangkrak, udah rusak kok. Kan itu banyak, coba lihat, sudah harus di refurbish lagi. Yang sudah refurbish sudah ada yang jalan. Tapi kan sebagian yang mangkrak itu yang nggak jalan. Kan itu punya operator-operator sebagian besar. Cuma yang terakhir itu memang Pemprov DKI sendiri karena dibilang bahwa operator nggak becus ngurusnya. Nah sekarang ketika diambil, ditaruh di pangkalan-pangkalan bekas PPD kalau saya tidak salah itu, ya di sana nggak ada montirnya, sopirnya juga nggak jelas. Jadi memang nggak siap aja, nggak serius saja menurut saya. Jadi biar bagaimanapun mau janji 1000 bis, apa 10.000 bis, kalau ngurusnya nggak benar ya nggak akan bisa juga baik. Sebagai bahan masukan Anda kepada PT Transjakarta ke depannya, baik pengadaan, perawatan, atau pengelolaan dan lain sebagainya. Sekarang kan sedang peralihan asetnya mesti jelas dulu, semuanya jelas. Dan itu tidak mudah karena awalnya kan bis itu punya operator harus masuk semua dulu. Itu tidak mudah juga memasukkan dalam situ, jadi perlu waktu. Tapi yang menjadi persoalan adalah busnya ini kan harus jalan. Nah itu yang harus cari persoalannya, karena bus yang sekarang mangkrak dari 531 itu yang kasusnya Kadisub yang lama, itu kan sudah rusak sekarang karena terjemur kena hujan setahun lebih loh. Nah jadi itu mau diapakan? Itu sudah milik Pemprov loh, meskipun hanya bayar 20% dan itu harus dibayar itu. Saya dengar yang harus bayar PT Transjakarta, karena Transjakarta nanti akan menjual bus itu ke operator. Mana ada operator yang mau? Busnya udah setahun lebih mangkrak. Jadi itu jadi persoalan tersendiri yang harus diselesaikan juga. Jadi masih ribet ini. Baik, luar biasa Pak Agus. Pak Tulus, kadang-kali saya naik bus Transjakarta itu harus terpaksa desek-desekan gitu. Ini salah satu ketidaknyamanan penumpang gitu kan. Ini juga banyak yang memaksa untuk beralih ke kendaraan pribadi sendiri. Ini masih dipaksakan gitu, tidak muat tapi masih tetap diangkut penumpang. Memang keluhan utama dari penumpang maupun bahkan operator sendiri itu adalah jumlah penumpangnya sudah over kapasitas yang sangat over, yang kemudian sudah tidak rasional lagi. Nah kita tahu dalam satu bis itu isinya minimal 85 orang. Nah kenapa itu terjadi? Selain memang armadanya masih kurang, juga tadi headway-nya tidak terukur, ya. Terjadi penumpukan di hal-hal tertentu. Karena apa? Karena juga nggak steril. Nah artinya memang kondisinya memang selain penambahan armada betul, tapi juga harus ada sterilisasi jalur, headway-nya harus terukur betul dan punya standar pelayanan minimal itu yang harus dilakukan. Sterilisasi jalur sudah pernah diterapkan, tapi sekarang nyatanya yang di steril itu masih ada lagi gitu. Apakah itu juga salah satu yang tidak bisa diterapkan tadi standar? Saya katakan sterilisasi jalur dengan sanksi denda yang tinggi waktu itu, yang wacananya 1 juta rupiah, kemudian turun jadi 500.000, itu akan fair memang. Betul, itu sebagai sebuah pilihan yang memang harus dilakukan. Tapi akan lebih fair lagi untuk kepentingan publik yang lebih luas adalah ketika ini sudah steril, itu harus ada bis yang melintas. Jangan steril tapi kosong. Ya warga marah lah. Kalau kosong tapi di jalan sampingnya macet total, nggak mungkin. Nah oleh karena itu mau nggak mau ketika steril itu ya harus armadanya siap, headway itu artinya jarak antar bis dengan bis yang lain itu minimal 3-5 menit ada. Paling tidak seperti KRL sekarang. Nah itu baru bisa menjawab kebutuhan dan menjawab bahwa dulu kan instrumen Transjakarta itu sebagai instrumen bukan hanya mengangkut jumlah penumpang, itu juga ikut mengatasi kemacetan di Jakarta dengan asumsi warga Jakarta berpindah menjadi pengguna Transjakarta. Tapi ini kan tidak terjadi. Baik, luar biasa Pak Tulus. Saya mau ke Pak Agus. Pak, terakhir pertanyaan saya, sejumlah pelayanan dasar yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2014 ya terkait jaringan pengumpan, terus kemudian perpindahan penumpang, info layanan, jurusan perpindahan koordinat dan lain sebagainya gitu. Berapa persen pemenuhan kebutuhan tersebut yang dipenuhi oleh pengelola PT Transjakarta untuk masyarakat, untuk publik? Ya sekarang menjadi tidak jelas. Saya sudah sampaikan berkali-kali sejak awal pemerintah yang baru ini, ya Gubernur masih Jokowi katakan bahwa dalam pembenahan ini sekalian dibenahi rute. Jadi pembenahan rute itu harus dilakukan lagi supaya tidak tumpang tindih. Nah sekarang juga menjadi tambah tidak dilakukan perubahan rute, tidak Transjakarta tidak diurus, ya hancur. Jadi pasti ini sama dengan PPD nasibnya. Kalau tidak segera, ya mungkin kalau tidak segera ditangani apapun namanya, PT Transjakarta bisa gagal.
Karena ini persoalannya tidak hanya exit Transjakarta, tetapi kan dia mau jadi pengelola tunggal tuh nantinya. Tapi ini reroutingnya belum. Kan Organda juga pasti teriak-teriak, "Lu saya mau dikemanain?" gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah, tetapi harus perlu orang gila yang bisa melakukan hal ini. Kalau tidak akan pernah beres. Mungkin Anda sudah lelah dihadapkan oleh pertanyaan, apa masukan Anda kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sekarang kan tanggung jawab ada diserahkan pada PT Transjakarta. Jadi direksi PT Transjakarta harus bekerja dengan sangat keras untuk mengatur, membenahi seluruhnya. Termasuk 531 bis itu mau diapakan, karena beban ada di dia loh. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Tulus. Kita harus akhiri obrolan opini publik kali ini. Semoga Anda penyimak perbincangan kami malam hari ini semoga juga bermanfaat bagi Anda, dan keamanan berkendara ataupun menaiki bus Transjakarta itu ada di diri Anda sendiri. Mudah-mudahan kejadian tidak berulang kembali, dan saya Muhammad Irsal mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Opini Publik. Kami masih akan melanjutkan laporan langsung dari rekan kami Aca Cahya Permatasari di shelter Pancoran, Jakarta Selatan. Aca, silakan laporan Anda kembali. Ya, kami akan mencoba menyambungkan kembali dengan rekan kami, dan pemirsa Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 021 515511 bersama narasumber yang saat ini hadir bersama kami. Ada Pak Tulus Abadi dari YLKI dan Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Kita kembali di perbincangan kita, Pak Tulus. Sebenarnya untuk saat ini berapa total bus armada bus Transjakarta yang Jakarta miliki? Ya, kalau yang terdata dalam arti jumlah kurang dari 700 atau 650-an armada. Itu tidak seluruhnya beroperasi? Kayaknya nggak ada tuh, udah bagian rusak kok. Ada ya, makanya dari 650 sekian itu yang jumlah yang beroperasi itu sekitar 400-an, kurang dari 500. Jadi yang lain mangkrak. Ya, itu yang kemudian makanya jumlah yang terangkut menjadi sangat sedikit, apalagi kalau dalam kasus kebakaran kemarin kemudian ditarik 60 bus, itu luar biasa mengurangi jumlah armada, dan artinya besok hari mungkin jumlah penumpang akan keleleran di shelter-shelter yang ada. Ideal sama dengan kasus penerbangan kemarin. Idealnya kebutuhan bus tahun ini setidaknya berapa jumlah armada untuk mengakomodir seluruh pengguna Transjakarta di Jakarta? Tergantung targetnya. Ya, kalau targetnya jumlah penumpang dipatok sedikit ya menjadi tidak akan terpenuhi. Tapi kalau misalnya ingin, kan gini, di satu sisi jalur Transjakarta itu nggak steril. Tapi kalau disterilkan jalan kosong, ya, karena armadanya nggak ada yang lewat. Sementara di sisi lain macet. Ini kan nggak fair. Ya, kalau di sisi lain ini armadanya Transjakartanya lancar, setiap 3 menit lewat kan orang kemudian mikir akan masuk ke jalur itu juga mikir. Nah, ini artinya yang menjadi urgent adalah pertama sterilisasi, kedua penambahan armada sebanyak mungkin. Ya, dulu kan pas zaman Pak Jokowi kan 1000 armada katanya. Mana sekarang yang bis-bis baru itu yang bermasalah? Sampai sekarang belum ada yang diturunkan ke jalan. Kalau adanya beberapa gelintir, atau mungkin yang kemarin terbakar itu yang bagian dari bermasalah itu. Nah, kalau Pemprov DKI konsisten dengan pengadaan 1000 bus armada Transjakarta, yaitu cukup dramatis dan bisa mendorong migrasi besar-besaran pengguna kendaraan pribadi ke Transjakarta dengan standar pelayanan minimal yang ada. Nah, ini kan tidak ada. Akan mengimpor, akan mengadakan 1000 bus sedang juga nggak terwujud, 1000 bus armada Transjakarta juga nggak terwujud, yang ada semua menurun, semua mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Kita tahan dulu Pak Tulus. Kita terhubung lagi dengan rekan Aca di shelter bus Transjakarta Pancoran, Jakarta Selatan. Aca, silakan laporan Anda kembali. Ya, Irsal dan juga pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di kawasan Jalan Gatot Subroto, di mana ini merupakan salah satu kawasan yang
merupakan titik di mana bus Transjakarta kemarin sempat terbakar, yakni pukul 8 pagi dengan koridor 9 jurusan Pinang Ranti Pluit. Nah, dari kejadian ini memang menjadi salah satu pertanyaan begitu, bagaimana bisa bus Transjakarta yang baru saja diservis pada tanggal 10 Februari kemarin dapat terbakar. Kami sudah bersama dengan beberapa warga di sini yang juga melihat bagaimana kejadian terbakarnya bus Transjakarta. Selamat malam Pak, dengan Pak siapa? Supartono. Pak Supartono, dan Pak siapa? Dengan Diajit. Oke, terima kasih Pak waktunya. Saya mau tanya, Bapak kemarin sempat melihat kejadian terbakarnya bus Transjakarta. Bisa dijelaskan bagaimana Pak? Bisa. Waktu itu ada bus Transjakarta lewat, terus keluar ngebul asap, terus itu dari busway itu penumpangnya turun semua. Terus sudah turun, busway jalan dulu, takut membakar halte busway. Terus tidak apa beratus meter itu kebakar busway ini terusan gitu. Nah, kondisi terbakarnya bus Transjakarta yang ada di Pancoran Barat ini kondisinya seberapa besar terbakarnya Pak? Terbakarnya saya nggak lihat dari jauh dari halte tuh, bakarnya saya nggak lihat sono, saya ada di depan halte aja gitu. Jadi dari sini udah kebakar, keluar asap gitu, tapi di jalan terus ke sana, jadi sampai di sana udah besar gitu. Nah, kondisinya penumpang sendiri bagaimana Pak? Ini udah diturunin semua, turunin semua, baru dia jalan terus ke sana tuh. Mungkin takut kebakar di sini kali kan, makanya dijalanin ke sana. Gitu. Jadi takut terbakar di halte Pancoran Barat, akhirnya bus Transjakarta mencoba untuk jalan begitu ya. Iya. Nah, posisi titik mana yang sampai akhirnya bus Transjakarta itu berhenti karena apinya makin besar? Sampai depan gedung Semesko aja, depan gedung Semesko. Ya. Di situ berhenti ya Pak. Kemudian ada pihak dari mana saja yang bisa yang datang untuk istilahnya membantu atau dari kebakaran ini sendiri? Ya dari masyarakat sini semua juga ngebantu juga, karena juga emang untuk alatnya juga agak lambat juga sih gitu. Berapa lama itu baru datang bantuan sendiri? Bantuan dari pemadam kira-kira ya ada setengah jam ya. Iya. Oke. Nah, Bapak sendiri kan melihat ini Transjakarta memang kasus kebakaran sering kali terjadi gitu ya Pak. Bapak sendiri harapannya gimana sih Pak dengan pemerintah atau dari mana yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian ini? Ya harapan saya sih memang sebetulnya yang tanggung jawab dari Pemprov DKI sendiri ya, karena memang mobil Transjakarta ini bukan sekali ini aja yang kebakar ya, jadi sudah ya mungkin 20-an kali kebakar ya, jadi memang mobil bekas dibeli sih ya, jadi kayak begini gitu kan. Coba kalau mungkin mobil baru, mereknya juga merek yang ternama, mungkin nggak akan kebakar. Memang saya lihat sendiri lihat di jalan-jalan tuh banyak sekali yang mogok di jalan, itu sih masih mending mogok nggak kebakar gitu ya. Ya harapan saya mudah-mudahan ya diganti aja lah mobil-mobil begitu gitu, nggak usah pakai mobil yang sekarang ini gitu aja Mbak. Nah, kalau misalnya diganti begitu ya, dan tetap dengan bus Transjakarta, harapannya bus yang diganti harus bus yang seperti apa Pak? Bus kira keluaran Eropa aja dah, yang bagus-bagus itu, jangan keluaran Cina gitu. Memang kalau Eropa bagusnya seperti apa? Bagus, 10 tahun berapa apa bisnya, kuat. Iya, kalau bus Cina belum setahun udah banyak kebakar. Iya. Yang dikhawatirkan memang seperti apa sih Pak kalau dengan kasus seperti itu masih terus terjadi? Yang dikhawatirkan ya jelas merugikan masyarakat juga yang konsumen yang berkendaraan Transjakarta ya. Karena kan sudah ada kejadian kan sering meledak, makan korban, itu aja. Masa mau terus kayak begitu gitu? Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dan Irsal, memang harapan dari masyarakat rupanya harus ada perbaikan yang dilakukan tidak hanya dari PT Transjakarta tapi juga dari pemerintah sendiri, dan tidak hanya menggunakan bus asal Cina atau bus yang memang tidak diketahui bagaimana kondisinya, namun juga harus diketahui bagaimana kondisi dari sebuah bus Transjakarta untuk dapat beroperasi membawa warga Jakarta untuk bisa bertransportasi di kawasan DKI Jakarta dengan aman dan tentunya nyaman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kawasan Gatot Subroto. Kita kembali ke studio bersama dengan Irsal. Ya, terima kasih Aca atas laporannya langsung dari shelter Pancoran bus Transjakarta Jakarta Selatan. Pemirsa, opini publik masih akan kembali usai jeda para berikut. Tetaplah bersama kami.